Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas hukum Tommy Sastrajaya, yang mana biasanya saya sendirian memberi informasi, menjelaskan, menggambarkan, mencerita tentang pendapat hukum. Kali ini saya mengundang Direktur Law Firm Tosa & Partner, Advokat Alfa Uluaraha, SHMH, yang bertempat kantor di Yukum Jaya, Bandar Jaya, Lampung Tengah. Pak Direktur Alfa Uluaraha ini pernah menjadi kuasa hukum di pemerintahan Lampung Tengah, Bupati, pernah juga menjadi pengacara kepala desa, pernah juga menjadi pengacara beberapa perusahaan, dan banyak juga orang-orang yang tidak mampu dibantu oleh beliau, oleh Direktur Tosa & Partner Bapak Tua Alfa Uluaraha. Hari ini saya biasa mendapat WA, mendapat telepon dari masyarakat banyak bahwa pertanyaannya itu seputaran koperasi. Saya coba diskusi sama Bapak Alfa sebagai Direktur Tosa, yang menurut saya jam terbangnya, ilmunya, pengalamannya sudah sangat luar biasa. Saya coba untuk diskusi sama Bapak Alfa, bagaimana sih tentang cerita koperasi. Sebelumnya kita sapa dulu Bapak Alfa. Siap Alfa ya? Siap. Langsung ke pertanyaan agar tidak banyak waktu yang terbuang. Pak Direktur, yang saya tanya, ini banyak koperasi menjamur nih. Dia membungakan uang di koperasi itu melebihi batas, melebihi dari bunga-bunga di bank. Menurut pendapat hukum, Pak Direktur, bagaimana? Baik, Pak Dewan, terima kasih. Pak Tommy Sastrajaya SHMH CIL. Benar ya, memang di belakangan ini sering kita dengar, kita lihat baik di masyarakat maupun di media, banyak kasus-kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan koperasi, banyak masyarakat yang dirugikan. Namun sebelum kita menjelaskan masalah antara bunga bank yang diterapkan oleh berbagai koperasi dalam prakteknya, kita coba bahas dulu nih koperasi ini. Karena koperasi ini kan sebenarnya punya 3 kegiatan usaha, yaitu dia bisa produksi, konsumtif, dan simpan pinjam. Nah, namun simpan pinjam ini tentu ada beberapa regulasi gitu. Dan yang paling khusus itu, ciri khasnya itu, simpan pinjam itu gunanya untuk anggotanya. Nah, namun dewasa ini kita lihat banyak koperasi yang expand melalui KSPDN, koperasi simpan pinjam itu menawarkan produk-produk simpan pinjam itu kepada masyarakat, gitu. Kepada masyarakat, seakan-akan ini masyarakat ini bukan anggota koperasi, tapi karena diberikan iming-iming pinjaman ataupun semacam deposit, simpanan berjangka yang menggiurkan, sehingga banyak masyarakat yang akhirnya terjebak dan merugi. Nah, jadi terkait hal yang tadi saya jelaskan, masyarakat yang sebetulnya bukan anggota koperasi, namun dengan iming-iming tersebut akhirnya tergiur untuk menabung uangnya dengan produk-produk yang ditawarkan oleh koperasi tersebut, atau meminjam uang kepada koperasi dengan bunga yang sangat tinggi, itu jelas sudah melanggar ketentuan perundang-undangan. Karena sedangkan perbankan saja menetapkan suku bunga itu karena di situ kan ada hitung-hitungannya gitu, bagaimana caranya biar perbankan itu bisa cash flow-nya itu sehat gitu, harus kasnya sehat. Nah, jadi kegiatan koperasi yang meminjamkan uang kepada masyarakat dengan bunga yang lebih tinggi dari bunga bank itu sudah jelas melanggar peraturan perundang-undangan dan
di situ ada unsur pidana. Nah, ketika masyarakat ini sudah terjebak, artinya sudah meminjam kepada koperasi dengan bunga yang segitu terus akhirnya gagal bayar, ini kan menjadi persoalan baru gitu. Makanya banyak kita dengar sampai rumah diambil, barang-barangnya disita gitu. Itu Pak pembukanya sebenarnya. Oke. Nah tadi Pak Direktur bilang ada sita tadi. Iya. Nah, sekarang ini permasalahannya banyak yang WA sama saya menanyakan, ada yang telepon juga. Pak, ini bagaimana kalau tanah saya, rumah saya disita? Sedangkan saya pernah baca dan saya pernah dengar penjelasan pendapat hukum Bapak bahwa yang menyita adalah pengadilan. Betul. Nah, betul. itu bagaimana menurut langkah Pak Direktur kalau barang, tanah atau rumah itu sudah disita oleh koperasi? Kepada debitur ya, pada debitur yang kepada masyarakat yang sudah terlanjur meminjam uang kepada koperasi kemudian gagal bayar atau tidak mempunyai kemampuan untuk membayar, saya memberikan pendapat saran ketika umpamanya ada pihak dari koperasi ingin melakukan penyitaan itu harus ditolak. Jangan serta-merta karena punya hutang terus akhirnya ngurut mau dibawa kemanapun gitu, menandatangani sesuatu, dibawa ke notaris untuk peralihan kepemilikan, umpamanya seperti rumah, tanah dan sebagainya ya, mobil gitu atau barang-barang berharga lainnya, jangan. Apabila itu dilakukan oleh pihak oknum koperasi ini, itu sudah melanggar pidana. Karena yang punya kewenangan untuk melakukan penyitaan itu dalam aspek keperdataan itu adalah pengadilan melalui jurusita. Begitu. Oke. Itu kan sebelum disita rata-rata, bukan rata-rata, memang debitur itu tidak dapat membayar, tidak dapat membayar atau menunggak dengan alasan COVID, dengan alasan pandemi ini. Mereka kebanyakan tidak sanggup untuk membayar. Ada nggak solusi atau langkah seperti apa karena tidak dapat membayar tadi langsung disita? Nah, solusinya bagaimana Pak? Bagaimana? Ya. Bila kita mengacu kepada peraturan pemerintah ya, saya nomornya lupa, bahwa seorang masyarakat saja yang saat ini meminjam ke bank ketika umpamanya terjadi gagal bayar akibat pandemi COVID ini, itu pemerintah sudah mengeluarkan regulasi melalui pelunakan pembayaran, penundaan pembayaran, bisa termasuk perpanjangan pembayaran, itu kan tata caranya melalui permohonan kepada bank yang bersangkutan. Nah, saya rasa juga kepada koperasi apabila memang koperasi ini adalah bergerak dalam simpan pinjam, bisa juga untuk mengajukan permohonan terlebih dahulu secara tertulis, sampaikan alasannya. Kemudian kalau memang itu tidak dapat diterima, bisa kita datang kepada dinas koperasi dan UMKM untuk menjembatani tersebut, karena koperasi ini tidak lepas daripada pengawasan dari dinas koperasi dan UMKM termasuk sampai ke kementerian. Begitu. Siap. Sepertinya Pak Direktur paham benar tentang koperasi, artinya memang benar-benar dipelajari Pak ya. Ada lagi ini tadi permasalahan itu permasalahan yang terjadi di debitur. Nah, ada lagi nih, menurut ada juga yang WA telepon, Pak bagaimana saya ini nabung artinya invest beberapa bulan dengan uang sekian, ada di pernyataan itu, di dalam pernyataan itu akan dikembalikan selama 1 tahun dan dikasih lebih atau pendapatan lebih sekian, tapi sudah setahun mau diambil susah. Dari setahun susah, menurut Pak Direktur bagaimana itu? Nah, itu tadi kita sudah bahas masalah kalau dari sisi debitur ya, atau dari sisi anggota yang meminjam. Lain halnya di masyarakat kita juga ada banyak ini yang terjadi. Ini dari anggota yang menyimpankan uangnya. Kalau tadi kan meminjam, ini menyimpan uangnya kepada KSP-nya, Koperasi Simpan Pinjam, dengan tawaran produk kan pasti ada produk seperti perbankan.
termasuk di situ pinjaman simpanan berjangka, pokoknya simpanan berjangka yang mirip deposito lah ya kalau di perbankan, atau tabungan biasa gitu. Nah, seperti tadi yang pertanyakan, didiskusikan Pak Dewan terhadap pinjaman berjangka ini, apabila ternyata ketika sampai kepada jangka waktu yang ditentukan, anggota koperasi ingin mengambil uangnya tersebut tapi tidak ada. Nah, ini langkah yang harus dilakukan. Jelas di sini memang koperasi ini kan lembaga ataupun badan hukum yang dia sebetulnya tidak berkaitan dengan lembaga-lembaga pengawas di perbankan seperti OJK dan sebagainya. Dia tunduk kepada Kementerian Koperasi, Kementerian Koperasi. Nah, apabila itu tidak dilakukan dibayar oleh koperasi tersebut tadi, nah si anggota, saya menyebutnya anggota ya, sebetulnya pengistilahan nasabah itu dalam simpan pinjam koperasi kurang tepat. Karena kenapa? Terminologi daripada nasabah itu tidak ditemukan dalam koperasi tapi ditemukan dalam perbankan. Nah, jadi kita sebutnya tetap anggota gitu. Karena ciri-ciri orang yang bisa meminjam uang di koperasi itu harus anggota dengan syarat-syarat tertentu. Tidak bisa segampang umpamanya hari ini kita daftar langsung pinjam, nggak bisa, ada syarat tertentu. Nah, ini yang hari ini saya lihat, saya nilai setelah saya analisa di sini ada praktek-praktek yang memang bisa merugikan masyarakat. Kenapa? Si nasabah ini sebetulnya bukan anggota, dia masyarakat luar. Sedangkan koperasi ini simpan pinjam yang kegiatannya itu di lingkup anggotanya, tapi dia sudah tapi akhirnya dia melakukan kegiatan di luar daripada itu. Artinya dia telah melakukan kegiatan perbankan layaknya sebagai bank. Ini melanggar ketentuan undang-undang. Tapi dengan cara orang masyarakat ini diiming-imingi gitu kan, ditawarkan dengan bunga pinjaman yang besar umpamanya, dengan segala iming-iming lah gitu. Akhirnya didaftarkan anggota simpan gitu. Karena kepepet mungkin Pak ya. Kalau simpanan mungkin Pak enggak. Kalau simpanan ya nabung dulu. Nah, makanya saya dalam beberapa kasus yang saya tangani sering saya tanya dalam hati saya juga ya, setelah saya tanya kok masyarakat itu lebih yakin ya nyimpen di koperasi gitu. Padahal perbankan sudah jelas 2 miliar ke bawah itu 2 miliar ya, batas 2 miliar itu dijamin sama OJK gitu kan. Apabila terjadi umpamanya pilot atau dan sebagainya lah gitu kan. Sedangkan koperasi tidak. Nah, itu dia tadi mungkinnya itu strategi marketing lah ya. Nah, jadi dalam aspek hukum untuk menyelesaikan itu ada beberapa upaya. Di tengah masyarakat kita sering kita dengar ini ada koperasi ini bangkrut, terus tidak bisa membayar nasabahnya, anggotanya saya maksud saya. Ada berbagai upaya dalam aspek keperdataan. Kita bisa melakukan, para anggota ini bisa melakukan upaya permohonan PKPU, penuntutan kewajiban pembayaran utang, atau permohonan peletan atas koperasi tersebut. Kemudian bisa juga mengajukan gugatan keperdataan, yaitu wan prestasi, gitu kan. Nah, setelah itu dalam aspek keperdataan. Kalau dalam aspek pidana, apabila memang dalam pengelolaan koperasi itu tidak sesuai dengan aturan hukum, contoh ini ada beberapa nih Pak Dewan. Pertama, ternyata izin operasional koperasi ini dalam untuk simpan pinjam ini tidak ada. Dia tidak bisa tunduk kepada undang-undang koperasi, tapi dia akan tunduk kepada undang-undang perbankan. Setiap orang yang melakukan kegiatan seperti layaknya bank tidak memiliki izin, ini tindak pidana perbankan nanti yang dikenakan kepadanya. Yang kedua, apabila tadi ini izinnya memang betul ada dan sebagainya, kita juga bisa lihat dari sisi pengelolaan koperasi itu sendiri oleh pengurus. Karena biasanya kan dalam satu kasus tindak pidana itu penggelapan dan sebagainya itu kan dilakukan oleh pengurus, anggota kan tidak, yaitu pengurus. Apabila nanti dalam hasil audit ditemukan bahwa ada ketidakhati-hatian atau ada kesengajaan atau kelalaian, dua ini bisa masuk
pasal penggelapan. Nah, seperti sudah ada dalam beberapa jurisprudensi yang sudah kita tahu bersama, penggelapan bisa masuk di dalam hal itu. Siap. Termasuk undang-undang pencucian uang nantinya kalau itu sudah bergulir. Nah, disitu dari titik berat. Ini beberapa contoh masalah, ini beberapa contoh kasus. Sengaja saya datang ke sini karena saya melihat dan mendengar langsung bahwa di Laupung Tosa ini sudah banyak sekali menyelesaikan masalah tentang koperasi. Tadi saya bilang, walaupun saya sering ngasih pendapat hukum Bapak Direktur, intinya sama, gitu. Intinya sama, ingin dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat. Tapi di sini menariknya, law firm firma ini sering sekali membantu masyarakat-masyarakat yang tidak mampu. Walaupun law firm firma itu ada profesional kerja, memang luar biasa. Saya tidak kampanye, saya tidak promosikan. Saya tahu mereka-mereka advokat yang sudah mempunyai berita acara sumpah, karena pengacara sendiri atau advokat sendiri tidak bisa beracara di pengadilan kalau belum ada berita acara sumpah. Ada yang baru ngaku-ngaku pengacara cuma modal KTA, bisa, dia hanya mendampingi saja. Tapi kalau untuk beracara di pengadilan akan tidak bisa, akan dilarang oleh hakim, majelis hakim, dan akan ditolak oleh kejaksaan. Itu hari ini. Satu lagi nih saya tambah sebelum ditutup, Pak Bebas. Jadi memang berbagai masalah yang timbul ini memang salah satunya tadi saya sampaikan di awal dikarenakan regulasi kita yang memang belum meng-cover itu semua gitu. Sampai sekarang ini kita kan masih tentang koperasi, kita masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Oke, jauh benar. Jauh benar gitu loh. Pernah undang-undang baru terbit itu nomor, kalau nggak salah saya nomor 17 tahun 2012 atau ya 2012 kalau nggak salah. Namun itu telah dianulir, artinya dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung. Jadi balik lagi ke 92. Balik lagi ke 92. Nah, yang bermakna artinya hari ini di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 itu sendiri itu tidak diatur tentang tindak pidana itu. Ada hukuman, ada dia di situ sanksi administratif gitu tentang pembubaran dan sebagainya. Tapi tindak pidana tidak ada. Ini yang menyulitkan, termasuk saya anggap penegak hukum ya, karena banyak saya sharing diskusi kepada korban-korban koperasi ini. Kita juga sedang menangani kasus koperasi nih. Kita sharing selalu umpamanya contoh ketika dibawa ke kepolisian gitu kan, pengurus koperasi ini menggunakan kuasa hukum juga gitu, akhirnya menjelaskan tentang regulasi koperasi yang mana katanya apabila ini tidak gagal bayar semua anggota harus ikut bertanggung jawab. Nah, jadi tidak ada pembayaran karena kan dia anggota gitu. Nah, saya pikir di sini dia perlu pendalaman yang lebih kuat lagi pada teman-teman kepolisian juga. Jadi saya lihat contoh kayak kasus di Polda Metro yang tadi saya ceritakan dan sudah banyak yang putus. Memang di sini untuk menutupi kekosongan hukum di Undang-Undang Koperasi itu sendiri, kekoperasian itu dia di situ hakim saya lihat banyak yang menggunakan asas progresif gitu dalam menyelesaikannya gitu, termasuk tadi menggunakan undang-undang perbankan tadi kepada pelaku tindak pidana koperasi gitu. Nah, jadi kita pun hari ini sedang menangani ini dan kita tahu banyak masyarakat yang menantikan gitu. Kita sendiri sudah saya hitung sudah ada hampir puluhan lah ini yang berkonsultasi dengan kita, yang ingin menyelesaikan masalah koperasi, baik itu dari sisi peminjam atau dia yang menabung uang. Siap. Nah, yang peminjam itu tadi dia terjebak dengan hutang bunga berbunga sampai akhirnya dia harus menyerahkan aset secara terpaksa. Nah, itu pun kita tangani.
termasuk yang menabung uang ini miliaran, nilainya miliaran, sangat besar sekali. Jadi kalau tidak kerjasama dari semua pihak, ini tidak bisa diselesaikan di jalur hukum saja, termasuk juga di kebijakan pemerintah. Ini lambat laun ini akan menjadi persoalan yang besar di masyarakat. Begitu. Oh ya. Nah itu tadi tambahan dari Pak Direktur Law Firm Tosa & Partner, memang menarik sekali. Semoga penjelasan-penjelasan ini bermanfaat, dimengerti oleh masyarakat banyak tentang koperasi. Benang merahnya berhati-hati atau menabung. Kita tidak menghalangi siapapun menabung di koperasi, tapi harus dilihat dulu kejelasannya, kita lihat dulu perizinannya dan lain-lain. Apabila ada rekan-rekan yang nonton YouTube Kelas Hukum Tony Sastra, silakan datang langsung ke Law Firm Tosa. Saya merefleksikan tapi tidak kampanye, saya tidak promosi tapi saya merefleksikan. Datang ke Law Firm Tosa & Partner, diskusi, minta solusi bagaimana. Saya yakin dengan profesional yang mereka di sini, yang tadi saya bilang mereka sudah mengantongi bas berita acara sumpah, saya yakin tidak ada kendala lagi mendampingi klien-klien yang ada khususnya di Lampung Tengah. Konsultasi gratis. Tidak akan dicas biaya per jam. Tidak dipungut biaya walaupun berjam-jam, hasil tidak ada gratis. Ini karena saya pribadi Tony Sasrajaya menginginkan sekali hukum itu sebagai panglima. Perintah dari Ketua Umum Partai saya Demokrat untuk kita selalu membantu masyarakat bawah melalui apapun. Karena saya bisanya bicara hukum, saya bisa membantu hukum, permasalahan hukum, saya akan gunakan kebisaan saya, bisa saya. Artinya berbagai macam cara, bagaimana usaha kita membantu masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang tidak mampu. Kita yakin insya Allah perintah Ketua Agus Harimurti Yudhoyono dari partai kami Demokrat, kami akan terus ke bawah membantu masyarakat banyak. Mungkin itu aja Pak Direktur. Terima kasih. Semoga yang menonton YouTube tahun ini selalu diberi kesehatan, umur panjang, selalu sukses dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.